Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hariza, Libna Sahlatul Mufidah, Lili Inayatul Ma'rifah, dan yang terakhir ada Eni Rahmawati. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sifat cahaya, cermin, dan juga lensa. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sifat perambatan cahaya, kemudian hukum Snellius dan aplikasinya, perambatan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan juga cermin cembung, kemudian perambatan cahaya pada lensa cekung dan lensa cembung. Apa itu cahaya? Cahaya merupakan salah satu gelombang transversal dan juga gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang sekitar 400 nanometer sampai dengan 600 nanometer. Nah, sifat cahaya apa saja sih? Yang pertama ada merambat lurus, kemudian mampu menembus benda bening, refleksi, refraksi, dispersi, difraksi. Nah, ada juga sifat cahaya yang lain seperti memiliki energi, kemudian mampu merambat tanpa medium, memiliki sifat dualisme, kemudian dipancarkan dalam bentuk radiasi. Jadi cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik, spektrum cahaya tampak yang meliputi warna-warna dari Mejiku Hibiniu. Ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Berikut ini penjelasan mengenai sifat perambatan cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Jadi, cahaya akan senantiasa merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, untuk pembuktiannya, kalian bisa melakukannya dengan cara menyalakan senter. Jika kamu perhatikan, berkas cahaya pada senter itu akan membentuk suatu garis lurus. Nah, sifat cahaya inilah yang biasanya dimanfaatkan dalam sinar laser. Sifat yang kedua yaitu mampu menembus benda bening. Benda bening seperti kaca itu mampu ditembus oleh cahaya. Nah, cahaya yang masuk melalui benda bening akan diteruskan sepenuhnya. Artinya, tidak ada yang dipantulkan. Selanjutnya, mengalami pemantulan atau refleksi. Saat melewati suatu penghalang, bisa kayu, tembok, besi, dan lain sebagainya. Nah, pemantulan itu dibedakan menjadi dua, ada pemantulan teratur dan juga ada pemantulan baur. Apa bedanya? Kalau pemantulan teratur itu, jika berkas cahaya yang melewati benda, permukaannya rata, contohnya cermin. Sedangkan untuk pemantulan baur, jika berkas cahaya melewati bidang benda yang permukaannya tidak rata, contohnya ada kayu, batu bata, dan lain sebagainya. Sifat selanjutnya adalah mengalami pembiasan atau yang biasa disebut sebagai refraksi. Jika berkas cahaya melalui dua medium yang memiliki perbedaan indeks bias, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda seiring dengan perbedaan indeks bias ini. Nah, perbedaan kecepatan cahaya itulah yang membuat seolah-olah pensil itu terlihat patah ketika dimasukkan di dalam air. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai pembiasan cahaya. Sifat selanjutnya yaitu mengalami penguraian atau dispersi. Dispersi merupakan peristiwa terurainya cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi monokromatik atau merah ungu. Pelangi adalah salah satu hasil dari peristiwa dispersi. Cahaya matahari yang sifatnya polikromatik akan dibiaskan oleh tetesan air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Akibatnya, warna polikromatik dari cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik yang nantinya akan memantul di belakang tetesan air hujan yang
berbentuk sferis dan membentuk pelangi. Selanjutnya mengalami pelenturan atau yang kita sebut sebagai difraksi. Jadi, difraksi itu merupakan suatu pembelokan arah rambat cahaya saat dilewatkan pada celah sempit, sehingga akan membentuk daerah gelap dan juga daerah terang. Sifat selanjutnya adalah memiliki energi. Cahaya termasuk energi panas atau energi kalor yang diterima oleh kulit sehingga dapat menunjukkan suatu energi berupa kalor. Kemudian mampu merambat tanpa medium. Cahaya mampu merambat di ruang hampa sekalipun, dan juga cahaya itu termasuk gelombang elektromagnetik, sehingga tidak perlu adanya medium. Contohnya adalah cahaya matahari yang bisa sampai ke bumi. Selanjutnya, cahaya memiliki sifat dualisme. Apa maksudnya? Jadi, cahaya bisa disebut sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Sifat selanjutnya yaitu dapat dipancarkan dalam bentuk radiasi. Radiasi merupakan energi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang atau kalor karena kita merasa panas saat bersentuhan dengan cahaya, baik cahaya matahari, lampu, laser berdaya tinggi, dan sebagainya. Selanjutnya, hukum Snellius dan juga aplikasinya. Hukum Snellius ini merupakan rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan juga sudut bias dalam suatu cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik yang berbeda, seperti halnya udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda, yaitu Wilbert Snellius, yang merupakan salah satu penemunya. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Descartes atau hukum pembiasan. Perumusan matematis hukum Snellius adalah sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan V1 per V2 sama dengan N2 per N1. Dengan theta 1 itu dimisalkan sudut datang, sedangkan theta 2 sudut biasnya. Kemudian V adalah kecepatan, dalam arti di sini kecepatan cahaya. Untuk yang pertama itu cahaya datang, yang kedua cahaya bias atau sinar bias. Kemudian N ini adalah indeks bias, N1 indeks bias sinar datang, N2 indeks bias sinar bias. Nah, selanjutnya aplikasi mengenai hukum Snellius. Di sini sudah ada soal. Lutfi melakukan pengamatan kepada cahaya dari sepotong kaca di dalam indeks bias 1,5 yang mengarah pada bagian di dalam air dan memiliki indeks pembiasan 1,33. Jika sudut cahaya dengan ukuran sebesar 30 derajat, maka berapakah sudut pembiasan kepada air? Nah, cara mengerjakannya seperti tadi dengan menggunakan rumus hukum Snellius. Di sini diketahui N1 1,5, N2 1,33 dengan sudut biasnya itu 30 derajat dan yang ditanya adalah R. Jawab. Di sini kita masukkan rumusnya. 1,5 dikalikan dengan sin ini 30 derajat sama dengan 1,33 dikalikan dengan sin R yang akan kita cari sudut pembiasan pada air. Kemudian setelah selesai pengerjaannya diperoleh sin R 0,56. Nah, nilai arc sin 0,56 adalah 34 derajat. Jadi kesimpulannya, berkas cahaya ini memiliki sudut pembiasan sebesar 34 derajat. Maka disesuaikan pada hukum Snellius, berkas menjauh dari garis normal pada saat berkas yang bermula dari medium kaca menuju ke medium air.